Sama-sama kita muliakan, kita cintai para wakil talqin Guru Agung Pangarsa Abah yang membersamai kita pada malam hari ini. Di antaranya yang berbahagia juga pemangku manaqib beliau Profesor Edi Sunario. Begitupun yang sama-sama hadir beliau Kiai Haji Anang Asy'ari serta Kiai Haji Mahya Al-Bukhari. Semoga beliau serta seluruh keluarganya senantiasa ada dalam doa pangersa Abah. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Begitupun yang sama-sama kita ta'zimi, kita cintai orang tua kami, Bunda Haya, Profesor, Prof. Suparto, serta Bunda Sari. Begitupun seluruh ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, petugas manakib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim saya kepada beliau. Semoga beliau dan kita semua senantiasa dijaga dalam sehat walafiat dan senantiasa Allah berkahi hidup kita dan diistiqomahkan dalam berkhidmah dengan pangersa Abah. Amin amin ya rabbal alamin. Prof. Priyatno, maaf, Profesor Priyatno, semoga beliau juga sehat selalu, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dibisakan kembali berkumpul di dalam acara yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh pangersa Abah. Ini semua bukti nyata dan cara cinta menunjukkan ekspresi cinta kita kepada Guru Agung Pangersa Abah. Karena kalau kita mau berterima kasih kepada Abah, walaupun sudah habis usia kita dipakai untuk berterima kasih, mungkin tidak cukup, tidak akan selesai dan tidak akan terbalas jasa Guru Agung Pangersa Abah. Mengapa? Karena beliau adalah seorang guru, seorang orang tua ruhani yang bukan hanya mengenalkan dan mengajarkan kita untuk taat beribadah kepada Allah dan senang menjalankan sunnah Nabi SAW, tapi juga beliau mampu menyampaikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya menukil beberapa hadis keutamaan tentang kalimat la ilaha illallah. Ini sebagai rasa syukur kita kepada Abah bahwasanya kalimat yang kita dapat dari mursyid, kalimat ini itu sangat berbeda sebelum kita mendapat kalimat ini selain dari guru mursyid. Di antaranya Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis Bukhari beliau mengatakan, As'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Itu yang pertama. Hadis yang kedua. Nabi mengatakan lagi, bersabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramallahu alaihi nar. Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada siapapun yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka Allah akan mengharamkan atasnya dari neraka. Masya Allah. Di riwayat di riwayat hadis lain dalam kitab Lubabul Hadis Nabi mengatakan, La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka ia akan aman dari siksaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan ada lagi hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Al-Hakim. Hadis ini sahih menurut Imam Al-Hakim. Nabi mengatakan, taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, hari kiamat tidak akan terjadi sampai tidak ada lagi yang diucapkan di atas muka bumi ini kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, itu diantaranya keutamaan orang-orang
manusia-manusia pilihan Allah yang diizinkan untuk mengistiqomahkan, meruntinkan, melazimkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya. Tapi di hadis yang awal tadi dengan syarat mesti ikhlas, khalisan min qalbihi aw nafsihi. Mesti murni ikhlas berada ucapan itu bukan dengan mulut saja, tapi mesti ikhlas di dalam hati. Ternyata ini mesti didapati melalui talqin dzikir. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, keutamaan-keutamaan hadis tersebut di atas yang tadi kami sebutkan tidaklah bisa kita dapat manfaatnya begitu saja terkecuali kita telah dipertemukan oleh ahlinya. Makanya kalau kita Miftah Sudur, Tuan Syabana mengatakan mesti diambil kalimat ini dari min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Dari hati, dari kolbu seseorang hamba pilihan Allah yang telah steril, bersih hatinya daripada selain Allah dan makomnya telah mencapai makom ketakwaan yang sempurna. Masya Allah. Kenapa kita tahu beliau mencapai makom derajat kesempurnaan dalam ketakwaan? Ini kisah ini masyhur mungkin. Kisah ini masyhur disampaikan, saya pernah mendengar kisah ini dan membaca di tulisan, kalau tidak salah, Prof. Al-Amin atau siapa, itu menceritakan ketika Syekh Fadil Al-Jailani hadir, dan beliau kan beberapa kali bertemu dengan Pangeran Abah. Saat itu beliau bercerita, beliau itu bertanya langsung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, kakek beliau, Syekh Fadil Jailani dari Turki. Bertanya langsung kepada kakek beliau secara qadha tentang siapa Pangeran Abah. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Syekh Abdul Qadir, menurut Syekh Fadil, ketika ditanya siapa Abaos, maka Syekh Abdul Qadir hanya membaca firman Allah ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling sempurna takwanya. Maka setelah itu, kisahnya Syekh Fadil memberikan gelar hakikatnya dari Aba Anom melalui lisan Syekh Fadil kepada Pangeran Aus dengan gelar Al-Muttaqi, Masya Allah. Karena terbukti beliau adalah orang yang paling manut, nurut, pasrah kepada gurunya Aba Anom sampai detik ini. Maka inawakan akhwat yang dimuliakan Allah, kita sedang belajar. Belajarnya kepada murid jadi, yaitu Aba Aus. Bagaimana beliau berkhidmah, berterima kasih kepada gurunya. Bahkan pernah di panggung Sirna Rasa itu, ketika malam hari itu saya melihat video Abbas sedang live streaming, beliau mengatakan, saya diciptakan ke muka bumi ini, kata Abah, saya diciptakan ke muka bumi ini untuk memperkenalkan guru saya kepada saudara-saudara. Masya Allah. Itu kata Abah Aus. Jadi Abah diciptakan ke muka bumi ini oleh Allah Ta'ala untuk memperkenalkan gurunya, yaitu Abah Anom. Masya Allah, mursyidnya. Artinya beliau benar-benar sudah fana fi syekh. Bahkan kan kalimat yang beliau utarakan yang mesti kita hafal itu sering diulang-ulang, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya tahu, hanya punya, hanya mau Abah Anom aja saat itu ucapan beliau kepada Abah Anom. Sekarang hanya tahu, hanya punya, hanya mau Abah Anom saja. Ini merupakan kalam dari lisan seorang yang telah fana fi syekh. Dan ini mesti dibuktikan dengan perilaku. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kalau kita tahu beliau Pangersa Abah, sosok manusia pilihan Allah, yang telah Allah jadikan sebagai wakilnya di muka bumi ini, untuk menyampaikan manusia siapapun yang ingin pulang selamat bahagia kepada Allah, maka tentu kita mesti sekali lagi mengucapkan rasa terima kasih kepada Abah. Maka untuk mewujudkan rasa terima kasih tersebut, diantaranya saya menulis beberapa tulisan dari Al-Amin, Prof. Al-Amin, dan saya ringkas. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuan Syekh, atau tugas murid Tuan Syekh. Karena beliau telah memperkenalkan kita kepada Allah, menyampaikan kita kepada Allah, bahkan dari hadis yang di awal tadi saya sampaikan, keutamaan itu semua telah dimiliki oleh orang yang telah ditalqin dzikir dan mengamalkannya dengan istiqomah. Maka yang pertama, cara kita bersyukur setelah bertemu Abah menjadi murid Tuan Syekh, tugas murid yang pertama diantaranya adalah fokus selalu untuk berijtima, yaitu berkumpul.
Yang kedua, beristima, mendengarkan. Dan yang terakhir, ittiba, puncaknya ikut kepada guru mursyid. Jadi kita mesti kumpul, mendengarkan, dan ikut apapun yang menjadi perintah dari guru mursyid kita. Kita mengamalkan amalannya, membiasakan kebiasaannya, dan yang tidak kalah penting, menyukai kesukaannya, serta mencintai apa saja dan siapa saja yang dicintainya. Nah, maka murid mesti fokus kepada pengamalan sebagai bentuk pengamanan dan pelestarian dari ajaran amaliyah ini, pecinta kesucian jiwa. Itu yang pertama. Tugas murid diantaranya adalah fokus untuk berkumpul, mendengarkan, dan ikut kepada perintah atau larangan Tuhan Syekh. Yang kedua, singkatnya, yang tidak kalah penting, tugas murid yang kedua adalah bagaimana seorang murid bisa menjaga hati dan pikirannya dari buruk sangka. Nah, karena dalam toriko, prasangka buruk merupakan tindakan kriminalitas, merupakan dosa yang besar. Masya Allah. Mengapa? Karena Abah mengatakan, eh, prasangka itu, kata Tuan Syekh, merupakan parameter atau tolak ukur bagi pecinta kesucian jiwa. Maka kita mesti memelihara prasangka kita agar selalu baik kepada apapun yang terjadi di sekitar kita, apalagi sesama murid Tuan Syekh. Itu yang kedua, yaitu menjaga hati dan pikiran dari buruk sangka dan berusahalah untuk prasangka baik dengan siapapun. Nah, maka kata Abah, siapa baik prasangkanya, maka suci jiwanya. Dan siapa yang buruk prasangkanya, maka telah kotor jiwanya. Nah, jadi prasangka baik ini menurut Abah merupakan riyadhah kita juga untuk bagaimana menjaga wudhu batin atau kesucian jiwa ini. Nah, cara menjaga wudhu batin kesucian jiwa ini, di antara riyadhahnya adalah selalu menjaga prasangka baik kepada siapapun dan apapun juga. Nah, selanjutnya tugas murid yang tidak kalah penting adalah yang ketiga, yakni mengenalkan guru dan ajarannya kepada dunia. Masya Allah. Di antaranya seperti ini. Manakiban online internasional. Ini di antaranya khidmat dan tugas murid Tuan Syekh. Tidak kalah penting, yakni mengenalkan guru dan ajarannya kepada dunia. Masya Allah. Sebagaimana Abah. Abah diciptakan atau diciptakan oleh Allah untuk memperkenalkan guru Abah, yaitu Abah Anom, kepada saudara-saudara, kepada kita semua. Begitupun kita. Maka saya teringat, jadi pepatah Arab itu mengatakan, Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka ia akan siap untuk menjadi budaknya. Nah, jadi kalau kita mengaku cinta kepada Abah, cinta kepada ahli silsilah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan cinta kepada Allah, maka kita mesti bucin menjadi budak cinta. Budak cinta orang-orang, manusia-manusia yang telah mendapat titel Habibullah, kekasih Allah. Ya, ini guru mursyid. Ini semua, ikhwan akhwan dimaulah Allah, merupakan bentuk tasyakur karena kita telah dipertemukan oleh Allah dan mendapat bimbingan dohir wal batin dari Tuhan Syekh. Maka kita mesti silakan fastabikul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mensiarkan ajaran thariqah ini, rahmatan lil alamin. Maka di antara pesan Al-Amin tuh, di antara yang sering saya dengar, beliau mengatakan, jadilah kita kepanjangan tangan dan kaki guru mursyid di dalam berdakwah melalui berbagai instrumen media apapun, atau melalui media seperti ini, atau bisa kita mendirikan madrasah, mengembangkan majlis-majlis dzikir atau manakib dimanapun. Dan di era digital ini seperti ini, diantaranya kita menebarkan dakwah Tuan Syekh melalui media sosial. Jadi bisa kita istiqomah untuk memposting kalam Abah, memposting TKN, dan jangan pernah takut dengan haters atau pembenci. Karena mesti seseorang yang menegakkan di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah, pasti banyak pengganggunya. Tapi kita jangan pernah terganggu. Karena kata Tuhan Syekh, di antaranya murid yang istiqomah itu, dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengikuti,
kecuali hanya mendengar, melihat, dan mengikuti guru mursyidnya saja. Nah, maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, hal ini semualah diantaranya beberapa yang tadi kami kutip dari kalam tulisan Prof. Al-Amin atau beberapa kalimat yang kami tambahkan dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu menjadi bukti cara kita bersyukur menjadi murid-murid Tuhan Syekh. Paling tidak, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, setelah kita mendapat talqin ini, apa yang dapat kita kerjakan atau bagaimana ekspresi rasa syukur kita kepada guru mursyid, intinya silakan dengan bidang kita masing-masing. Contoh, ketika kita menjadi bos di kantor, maka kenalkan, kita laksanakan sholat awal waktu. Kita laksanakan menjaga wudhu. Agar apa? Agar karyawan kita juga mungkin melihatnya. Atau ketika kita di pasar, maka kita mesti punya wudhu sebagai menghidupkan sunnah dan ikut Tuhan Syekh. Karena sebelum saya tutup, ini ada kisah yang luar biasa. Ini tahadusan bin Ni'mah, saya mengalami sendiri. Karena di antaranya saya itu ngajar kursus kendaraan ya di LPK. Nah, itu saya pernah satu ketika saya itu belajar ikut Abah tentang jaga wudhu. Maka ada satu orang yang kepo. Setiap waktu sholat, saya berhenti. Dan setiap berhenti, itu saya mencari musola atau masjid. Kalau tidak, saya sholat di dalam kendaraan, di mobil. Singkat cerita, orang ini mungkin melihat 1 hari, 2 hari, 3 hari bersama saya karena saya latih dan dia melihat. Orang ini akhirnya berani bertanya. Bertanya seperti ini, Mas, maaf saya mau tanya, kenapa setiap waktu sholat, Mas nggak pernah saya lihat wudhu? Katanya gitu, langsung sholat. Itu gimana Mas, bukannya wudhu dulu? Nah, ini luar biasa ibu bapak ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Saya mengatakan seperti ini. Ini ibu-ibu, Bu, punten, saya wudhunya sudah tadi sebelum berangkat. Jadi sebelum saya berangkat, saya keluar rumah, saya usahakan punya wudhu. Saya niat jaga wudhu ikut guru saya. Jadi ketika waktu sholat, saya langsung ajan, iqomah, dan sholat, katakanlah seperti itu. Orang ini kepo, penasaran. Setelah itu, beberapa hari, bahkan setelah selesai pelatihan tersebut, orang ini mengatakan seperti ini, ibu-ibu. Mas, boleh nggak saya belajar kayak Mas kayak gitu? Gimana caranya punya guru yang seperti itu, kurang lebih seperti itu. Akhirnya beliau bercerita, Hadusan bin Ima, akhirnya setelah pengajaran selesai, ibu ini langsung minta menjadi murid Abah. Akhirnya saya menelpon salah satu wakil talqin, dan Alhamdulillah kurang lebih berjalan 1 bulan lebih ini, beliau menjadi salah satu murid Tuan Syekh, dan insya Allah istiqomah dan beberapa kali manakib juga hadir. Artinya itu satu sunnah Nabi, satu sunnah Tuan Syekh. Kalau seorang murid belajar istiqomah, lihat ikhwan akhwan dimulakan Allah, bukan karena saya atau siapanya, tapi karena kemuliaan Tuhan Syekh kita ikut belajar ikut, maka Allah bukakan hidayah di hati-hati para hamba pilihan Allah yang ingin menjadi murid Tuhan Syekh dan mengambil hak talqin dzikir. Bagaimana kalau kita ikut sepenuhnya kepada Abah? Terbukti Pangersa Abaus ikut sepenuhnya kepada Abah Anom. Lihat berapa juta orang-orang yang hatinya mendapat hidayah taufik, mengenal Allah, bahkan disampaikan hatinya, dirinya menjadi hamba yang soleh-soleha, taat kepada agama, taat kepada negara, menjadi orang yang paling taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia sedang belajar ikut kepada Pangersa Abaus sebagai orang yang telah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan mengamalkan amalia pecintaan jiwa ini, dan semoga kita selalu dijaga oleh Pangersa Abah untuk tetap aja istiqomah lurus sami'na wa ata'na sampai akhir hayat kita, tetap dalam amalia pecintaan jiwa ini. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Mohon maaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.